Baiklah, untuk pelajaran kita pada hari ini, silahkan dibuka buku cetaknya halaman 82. Pada aktivitas 3.2 di soal nomor 3, di situ soalnya adalah buatlah jurnal transaksi berikut. Bengkel Abadi adalah perusahaan milik Tuan Hermawan yang baru didirikan. Berikut transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2014. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menyusun transaksi yang ada yang dimulai dari tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014. Nah, seluruh transaksi ini nantinya akan kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, untuk membuat jurnal umum, yang pertama adalah buat dulu judulnya. Ada 3 baris. Di baris pertama, nama perusahaannya, yaitu Bengkel Abadi, kemudian jurnal umum, dan di baris ketiga itu adalah periodenya, periode 31 Oktober 2014. Nah, kemudian dibuat kolomnya terdiri dari 5 baris. Kolom pertama tanggal, kolom kedua keterangan, kemudian ref atau referensi, kolom debit, dan terakhir adalah kolom kredit. Nah, tanggal ini akan kita isi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian kolom keterangan akan diisi dengan nama akun yang muncul di dalam setiap transaksi. Untuk ref ini abaikan saja, tidak perlu diisi. Kemudian kolom debit adalah jumlah nominalnya di debit, dan kolom kredit jumlah nominal di kredit. Yang pasti dalam akuntansi jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit sehingga dikatakan seimbang. Atau tanggal 2 di keterangan Tuan Herman menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal untuk memulai usahanya. Karena dia menyetorkan uang tunai, berarti muncul akun yang bernama kas. Uang tunai itu sama dengan kas sebagai modal awal, sehingga muncul juga akun modal. Berarti ada 2 akun yang akan muncul, kas dan modal. Pertanyaannya, kas ini berada di sebelah mana, debit atau kredit? Modal juga berada di sebelah mana, debit atau kredit? Nah, kita kembali ingat mekanisme debit dan kredit. Kas itu adalah harta, sehingga kalau harta bertambah maka posisinya akan berada di debit. Nah, berarti kita tulis kas di debit sebesar 10 juta. Cukup tulis 10.000, ini kita buat dalam ribuan ya. Kemudian modal apabila bertambah posisinya di kredit, maka kita tulis modal. Nah, perhatikan penulisan kas dengan modal ini tidak boleh sejajar. Itu menandakan posisinya berbeda. Posisi kredit harus lebih ke kanan ya. Jadi modalnya lebih ke kanan, kita tulis 10.000. Kemudian kita lanjut di tanggal 3 Oktober. Dibeli peralatan senilai 5 juta rupiah dari toko Senjaya, dibayar tunai 2 juta dan sisanya akan dicicil selama 6 bulan. Nah, kalau dari transaksinya ini berarti ada 3 akun nih yang muncul. Yang pertama dibeli peralatan, berarti muncul akun harta berupa peralatan. Kemudian dibayar tunai, berarti muncul kas. Kemudian sisanya dicicil selama 6 bulan, berarti muncul akun utang usaha. Jadi ada 3 akun. Sekarang kita akan catat ke dalam jurnal umumnya tanggal 3
tanggal 3 Oktober dibeli peralatan 5 juta, berarti harta. Peralatan bertambah, posisinya berarti di debit. Kita tulis peralatan di posisi debit sebesar 5 juta. Kita cukup tulis 5.000. Kemudian dibayar tunai, berarti kas. Kasnya berkurang. Kas berkurang, posisinya di kredit. Kas berkurang sebesar 2.000. Nah, sekarang kita perhatikan. Di posisi debit ada 5.000. Di kredit 2.000. Berarti belum balance. Debitnya lebih besar daripada kreditnya. Berarti supaya balance kita masih butuh 3.000 di kredit. Nah, 3.000-nya ini akun apa? Akun utang. Utang usaha. Kenapa utang? Masih ingat lagu mekanisme debit kredit? Utang bertambah, posisinya di kredit. Nah, utangnya senilai 3.000 karena yang belum dibayar adalah 3.000. Rencananya akan dicicil. Jadi yang sudah lunas itu baru 2.000. Nah, kita lihat posisinya sudah balance. Di debit ada 5.000, di kredit ada 2.000 ditambah 3.000. Totalnya adalah 5.000. Kemudian kita lanjut tanggal 5. Dibeli oli, minyak rem, dan bensin dari toko makmur sebesar 1.500.000. Nah, kita anggaplah oli, minyak rem, dan bensin ini perlengkapan ya. Berarti ada akun perlengkapan bertambah karena dibeli. Kemudian kas sudah pasti berkurang. Jadi kita masukin ke jurnal umumnya. Perlengkapan bertambah berarti perlengkapan di debit. Sebesar 1.500. Kas sudah pasti berkurang sebesar 1.500. Kita lanjut tanggal 10. Tuan Herman membayar sewa gedung sebesar 2.400.000 untuk 1 tahun ke depan. Nah, perhatikan di sini ada kalimat 1 tahun ke depan. Jadi kalau dibayar untuk 1 tahun ke depan berarti itu artinya dibayar di muka. Tapi kalau seandainya membayar sewa gedung hanya membayar, berarti itu beban sewa. Nah, jadi kalau dibayar di muka namanya sewa dibayar di muka. Kalau dibayar sewa itu namanya beban sewa. Jadi karena dibayar untuk 1 tahun ke depan, kita tulis di sini sewa dibayar di muka. Nah, untuk akun sewa dibayar di muka ini masuk akun harta ya. Jadi setiap akun yang ada kalimat dibayar di muka, misalnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, itu termasuk kelompok akun harta. Nah, harta berarti bertambah ya, sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000. Kita tulis 2.400. Di kreditnya apa? Kas, karena kita membayar sewanya menggunakan kas sebesar 2.400 juga. Oke, kemudian kita lanjut tanggal 16. Diterima pendapatan kendaraan sebesar 2.500.000. Diterima, kita menerima pendapatan, berarti kita menerima kas. Ada akun kas dan ada akun pendapatan. Kita menerima kas, kita juga menerima pendapatan. Berarti jurnalnya sudah pasti kas di debit. Kenapa di debit? Karena bertambah. Kasnya dari mana? Dari pendapatan. Sebesar 2.500. Di kreditnya apa? Pendapatan. Ya, pendapatan bertambah
utang modal dan pendapatan bertambah kredit. Nah, berarti pendapatannya bertambah, posisinya di kredit sebesar 2.500 juga. Nah, selesai ya sampai tanggal 16. Sekarang tugas kalian, silakan kalian lanjutkan pencatatan jurnal umumnya mulai dari tanggal 17, 20, 25, 28, 30 ada 2 transaksi dan 31 juga ada 2 transaksi. Kalau sudah selesai sampai tanggal 31 yang terakhir, nanti di total debitnya berapa, total kreditnya berapa. Yang pasti jumlah debit dengan kredit harus sama atau seimbang. Kalau belum paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi Ibu lewat WA boleh atau lewat komentar di Classroom boleh. Selamat mengerjakan.